Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggracia dalam segmen Money Matters. Pemirsa, perdagangan berjangka komoditas Indonesia mencatat tren positif sepanjang tahun 2025. Data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menunjukkan nilai transaksi mencapai 48.867 triliun rupiah, tumbuh 49,8% secara tahunan. Sementara volume transaksi tercatat 14,56 juta lot, naik 12% year on year. Kepala Bapepti Tirta Karma Senjaya menyebut capaian ini menjadi modal optimisme menghadapi tahun 2026. Dari sisi produk, perdagangan fisik timah murni batangan ekspor membukukan nilai 26,98 triliun rupiah dengan volume 9.380 lot. Sementara emas fisik digital menjadi yang terbesar dengan nilai transaksi 107,43 triliun rupiah dan volume 55,58 metrik ton. Kontrak berjangka CPO mencatat nilai 2,69 triliun rupiah dengan volume 30.341 lot. Bapepti menargetkan kinerja perdagangan berjangka terus meningkat di tahun 2026 melalui penguatan inovasi, kepatuhan, dan edukasi pasar. Dan di tahun 2026 ini Bapepti telah menargetkan berbagai capaian yang bermuara pada pertumbuhan perdagangan berjangka komoditi Indonesia. Target ini didasarkan pada berbagai capaian pada tahun 2025 yang tentu memberikan optimisme terhadap capaian tahun 2026. Selama periode Januari sampai November 2025, capaian volume transaksi perdagangan berjangka komoditi tercatat sebesar 14,56 juta lot atau tumbuh sebesar 12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Secara nilai transaksi notional value PB perdagangan berjangka komoditi secara keseluruhan tercatat sebesar 42.867 triliun atau tumbuh sebesar 49,8%. Pemirsa, di tengah gejolak ekonomi global, volatilitas harga komoditas kian menjadi tantangan serius bagi perekonomian Indonesia. Pasar berjangka dinilai memiliki peran penting sebagai instrumen lindung nilai sekaligus sarana dalam menjaga stabilitas harga dan risiko usaha. Namun pemanfaatannya di dalam negeri dinilai belum optimal, sementara ketergantungan pada harga global masih tinggi. Lalu seberapa besar peran pasar berjangka dalam memperkuat ekonomi nasional dan apa tantangannya ke depan? Kita akan membahasnya bersama dengan Zulfan Saiful Bahri, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Pak Zulfan, selamat siang. Selamat siang Mbak Ellen, apa kabar? Baik, tentunya terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang ini. Pak Zulfan, dalam beberapa tahun terakhir bagaimana Anda melihat perkembangan industri perdagangan berjangka komoditas di Indonesia? Dan kalau dilihat sebetulnya seberapa tinggi tingkat pemahaman masyarakat terkait dengan perdagangan berjangka ini? Baik Mbak, perlu saya sampaikan ya, perkembangan industri perdagangan berjangka komoditi ini saat ini ya trennya makin berkembang, makin naik terus nih. Ya, nah, cuma ya hanya dari kalangan-kalangan yang mereka selama ini melakukan transaksi di perdagangan berjangka komoditi saja. Dikarenakan memang pemahaman terkait industri perdagangan berjangka komoditi ini saat ini masih saya sampaikan ini menurut saya masih minim. Belum menyeluruh, masyarakat belum mengetahui pentingnya ya bertransaksi di industri perdagangan berjangka komoditi. Oke, agar pemirsa lebih familiar, bisa dijelaskan Pak Zulfan, kontrak berjangka apa yang saat ini paling banyak dimanfaatkan di Indonesia dan sebetulnya apa keunggulan dalam bertransaksi kontrak berjangka dengan instrumen-instrumen lainnya? Oke, baik. Kalau untuk saat ini masih yang dominan itu transaksi di emas ya. Nah, di samping itu sebenarnya di bursa berjangka juga bisa melakukan transaksi CPO. Kita kan tahu ya negara kita ini produsen CPO terbesar. Banget kalau dilaksanakan transaksinya di bursa. Nah, ini yang paling penting. Apa istilahnya industri kita ini harus bisa dipahamin oleh masyarakat bahwa bertransaksi di perdagangan berjangka komoditi ini bisa ikut berperan membangun ekonomi kita, mulai dari para pengusaha dapat melakukan sarana lindung nilai, mereka bisa melakukan lindung nilai ini menjaga menjaga stabilitas produksi mereka akibat fluktuasi di pasar global, mereka bisa
menentukan beli sekarang dengan penyerahannya nanti dengan menentukan harga di kemudian hari. Oke, jadi kalau kita kupas lebih dalam lagi ya Pak Zulfan, seberapa strategis peran perdagangan berjangka komoditas ini dalam mendukung perekonomian nasional? Cukup strategis saya mendukung nasional, terutama tadi ya saya sampaikan tadi bagi pelaku industri apakah itu manufacturer atau industri pangan ya mungkin saja mereka yang tentunya melakukan transaksi ya kan melaksanakan bisnisnya menjalankan bisnisnya kalau mereka membeli produk-produk di pasar global fluktuasi harga yang belum tidak menentu mereka bisa mengakibatkan tentu saja ada potensi kerugian yang tidak bisa mereka tanggulangi. Nah, dengan masuknya di industri berjangka, mereka bisa melakukan hedging, ya, melakukan hedging dengan komoditas tertentu yang tentunya menjadi unggulan mereka. Nah, di situ mereka bisa menjaga mengurangi resiko ya dari transaksi di pasar fisik yang ada di pasar global. Pak Zulfan, mungkin bisa digambarkan kepada kami jika mungkin pemirsa ingin mencoba untuk memulai transaksi. Langkah pertama yang dilakukan itu seperti apa? Bagi pemula ya, pertama boleh datang ke kami ya, datang ke kita ke asosiasi. Boleh juga banyak kok sekarang websitenya ada ya, kita di Indonesia ini sudah ada 3 sekarang ada bursa berjangkanya, ada JFX, ICDX, sekarang yang baru kemarin ada IX ya. Di kami asosiasi, kami siap melakukan literasi, edukasi, memberikan pemahaman free. Ya, silakan. Nah, memang salah satu tugas kami yang diamanatkan oleh pelaku pasar anggota kami. Begitu juga di bursa berjangka dengan senang hati para investor yang ingin mengetahui bagaimana bertransaksi di bursa berjangka, datang dan bisa, sekarang kan udah zamannya teknologi, bisa lihat di websitenya, mau tergantung mau ke bursa mana atau ke asosiasi juga bisa, atau ke para pelakunya juga bisa. Oke, Pak Zulfan, kita bergeser ke ketidakpastian ekonomi global yang memang masih tinggi, mulai dari geopolitik hingga perang tarif dagang. Lantas bagaimana pengaruh sentimen global ini tercermin dalam aktivitas perdagangan? Apakah sudah ada pengaruhnya dan juga berdampak pada volatilitas harga? Pengaruh geopolitik kalau saat ini ya dampak di kami ini tahun kemarin ya, berkaca kepada tahun kemarin ya, di saat ya transaksi di pasar modal atau industri lain ya, instrumen lain sedang lesu, di kami justru meningkat. Jadi ya, ini menjadi salah satu sarana investasi ya. Karena di sana sedang lusuh, di tempat kami meningkat ya, karena salah satu produk kami juga ada satu produk namanya penyaluran amanat luar negeri ya, yang di bawah OJK sekarang nih. Nah, dengan produk tersebut ini ada yang menarik nih, perusahaan kolega saya sekuritas malah mereka ekspansi ingin membuka perusahaan pialang berjangka. Nah, mereka konsultasi ke kami. Bahkan dari luar negeri saya sudah mencatat ada 3 investasi ke Indonesia untuk membuka investasi untuk membuka perusahaan pialang berjangka komoditi. Artinya di sini saya lihat ya, di saat ya investor ya tidak memiliki peluang untuk melakukan investasi di tempat lain, di tempat kami mereka bisa mencari peluang. Oke, tadi kita banyak membahas terkait dengan peluang. Dari aspirasi anggota Aspeptindo, adakah tantangan yang paling mendasar dalam pengembangan industri perdagangan berjangka di Indonesia saat ini? Tantangan yang paling mendasar tentunya ini nih, bukan tantangan sih ya, saya bilang. Sekarang kan pasca di undangannya undang-undang P2SK. P2SK. Ya, kita sekarang sudah ada 3 otoritas dari sebelumnya Bapepti, Bank Indonesia, OJK. Tantangan yang mendasar tentunya bagaimana kita mensinkronkan, bagaimana kita mengikuti regulasi yang ada dari 2 otoritas yang baru. Nah, tentunya itu kan membutuhkan effort ya. Bagaimana
kita mengikuti aturan-aturan atau menyesuaikan aturan yang sudah ada. Yang repot ini kita menyesuaikan aturan yang sudah ada, bukan mengikuti aturan baru yang dibuat oleh otoritas kita yang baru. Nah, selain itu tentu adanya pasti itu nggak bisa dihindari, ada kos tambahan tentunya. Oke, jika kita bandingkan dengan regulasi yang dulu dan kemudian dengan regulasi yang sekarang, adakah perbedaan? Saya rasa nggak ada. Dari segi apa nih perbedaannya, pasti nama lembaganya udah beda ya. Iya, dari kalau sisi pengawasan. Pengawasannya tuh sama aja Sama ya. aja. Tujuannya kan itu penguatan sistem pengawasan. Tujuannya untuk memastikan bahwasanya iklim usaha ini berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Ya kan? Nah, nggak jauh beda. Malah sisi positifnya yang saya lihat, kredibilitas industri kami jadi meningkat. Diharapkan ke depannya dapat meraih tingkat kepercayaan masyarakat atau investor. Ya kan? Ada BI, OJK, ya kan, selain sebelumnya Bapepti, meningkatkan kredibilitas kami. Ini harapan di kita. Ya, selain itu juga tentunya membuka peluang-peluang bagi kami sendiri nih. Ya, BI yang ada wacananya memberikan kesempatan kepada industri kami pialang berjangka bisa ikut masuk memasarkan produk-produk yang ada di bawah pengawasan mereka sebelumnya. Harapan kita di OJK juga seperti itu. Jadi menurut Aspeptindo sebetulnya lebih banyak peluangnya, lebih banyak dari sisi positifnya karena meningkatkan kredibilitas dari Undang-Undang P2SK yang baru ini. Pasti. Tapi ya mungkin dari sisi transisi dan penyesuaiannya begitu ya? Pasti, kos. Tentu dari si kos pasti dan juga dong. kosnya. Baik, dialog semakin menarik tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Siap. Pemirsa Nusantara Kita lanjut. Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates. Pemirsa, dialog bersama Zulfan Syaiful Bahri, Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia. Kita lanjutkan kembali. Pak Zulfan, ini kan kita melihat dari sisi tren harga komoditas, di mana memang sekarang yang kita harapkan adalah era suku bunga yang cenderung menurun. Apakah kondisi ini akan berpengaruh pada volatilitas harga komoditas dan juga minat transaksi di pasar berjangka? Oke, sepengetahuan saya saat ini ya, saat ini kita masih stabil aja, belum ada dampak-dampak yang terkait dengan itu apa namanya? Penurunan suku bunga. Suku bunga, ya. Karena masihnya dominannya para investor kami melakukan transaksi emas, ya, komoditas emas, ya kan. Nah, mereka masih belum begitu berpengaruh karena di industri kami ini sementara sebagian besar investornya lebih kepada retail, jadi belum berdampak terlalu signifikan. Harapan ke depannya dengan masuknya investor asing sudah mulai terasa di awal tahun 2026 ini. Tapi kan beberapa komoditas seperti emas dan perak ini kan udah mencetak rekor berkali-kali dari tahun 2025 lalu. Benar sekali. Sehingga apakah dari tren kenaikan rekor emas dan perak ini juga tercermin dari peningkatan transaksi? Luar biasa, ya, luar biasa dengan transaksi sistem transaksi kita yang ada, nasabah ya, investor kita itu untuk meraih uang sekian miliar itu mereka bisa didapat dalam satu hari. Oke. Artinya peluang mereka ya tentu saja resiko kerugiannya ada di situ ya. Tapi mereka kan sudah membaca tren, sudah melihat tren kondisi harga emas seperti apa saat ini dan ke depannya. Jadi peluang sangat banyak di komoditi emas dan perak. Oke, selain logam mulia seperti emas dan perak, kontrak-kontrak apa lagi yang diminati oleh investor di Indonesia? Apakah ada kontrak komoditas lain, energi, atau mungkin kontrak renewable? Oke. Renewable energy sudah ada, kita sudah ada ya kontraknya di bursa kami ACDX ya, sudah berjalan. Namun untuk kontrak-kontrak lain CPO sudah ada, ya, ada peningkatan seperti yang disampaikan tadi. Yeah. Untuk pertambangan Bapepti ya melalui regulasinya sudah membuka kontrak produk untuk nikel. Nah ini nikel yang kami ya harapkan ya, kita tahu kan nikel sebagai bahan bakar untuk
ya, industri otomotif. Itu kan salah satunya kan negara kita yang terbesar nih pengekspor. Nah, dengan diaturnya regulasi di bursa berjangka untuk bisa bertransaksi nikel, harapannya ke depannya itu harusnya menjadi dominan. Apalagi nikel juga cetak rekor ya, belakangan ini karena adanya mungkin penurunan dari sisi produksi begitu Nah, di Indonesia. harusnya ada bursa komoditi nikel kalau bisa. Oke, Ini itu yang peluang diharapkan. buat investor nih, belum. Nah, bursa nikel ini dibentuk. Oke. Nanti jika memang adanya bursa nikel ini, potensi-potensi yang bisa dimanfaatkan itu apa saja, Pak Zulhan? Ya pasti, ya kan, sudah adanya ekspor nikel, transaksi nikel ke luar negeri diatur oleh pemerintah, regulasinya yang sudah ada tentunya, ya kan. Dengan masuknya ke bursa, ya kan, tentu ya kan transparansi harga lebih ada, manfaatnya juga pada industri kami tentunya kan ada, artinya ini untuk para eksportir yang melakukan hedging ya, bisa melakukan hedging juga di situ di bursa nikel. Saya juga nggak kebayang lagi nih kalau ada bursa nikel jadi di Indonesia dan berjalan 100%. Artinya transaksi nikel yang selama ini mungkin ya, ini dari opini saya nih, atau menurut keyakinan saya, yang transaksi nikel yang tidak melewati jalur pemerintahan ya, tidak resmi, mau nggak mau harus menjadi transaksi yang resmi. Tapi apakah Aspeptindo sudah mendapatkan informasi nih ya, kira-kira apakah bursa nikel ini masuk dalam plannya pemerintah? Belum mendapat informasi, tapi regulasinya sudah ada. Regulasinya sudah ada. Tinggal investornya aja. Ayo para investor kalau ada yang mau. Baik. Pak Zulhan, kita lihat ini dari sisi partisipan pasar. Sebetulnya kalau dilihat secara komposisi, lebih banyak mana investor retail atau investor institusi di perdagangan berjangka komoditas? Kita masih didominasi oleh investor retail ya. Karena asal mulanya kita kembali dulu, transaksinya dulu transaksi forex ya. Diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Juntos 2011, pemerintah menguatkan agar transaksi komoditi masuk, diperkuat dengan regulasi wajibnya para pelaku ini mewajibkan melakukan transaksi ya, wajibkan memiliki nasabah-nasabah komoditi ya, nasabah multilateral. Jadi karakter kita memang lebih banyak, bisa dikatakan saat ini dominasinya masih retail. Untuk institusi belum banyak. Nah, dengan banyaknya investor retail, kita tahu kan pemerintah juga menargetkan perlindungan investor, perlindungan dari praktik investasi bodong, begitu ya. Bagaimana peran Aspeptindo dalam mendukung pemerintah untuk memberantas investasi bodong? Ini perlu saya sampaikan ya, Mbak Ellen ya. Salah satu kendala industri kami kenapa kurang berkembangnya juga ini trust issue ya, isu terkait dengan kepercayaan. Hal ini disebabkan oleh maraknya praktik ya dari oknum-oknum ya yang melaksanakan kegiatan transaksi dengan mengatasnamakan pialang berjangka, padahal itu perusahaan-perusahaan ilegal. Yang kita tahu ya, yang namanya ilegal, syarat menjadi nasabah untuk melakukan transaksi pasti lebih mudah. Nah, tapi begitu mendapat keuntungan hilang, entah kemana. Jadi di kami ya, sosialisasi, literasi. Nah, alhamdulillah ya, sekarang dengan masuknya Bank Indonesia, OJK ya, kredibilitas kita tentu penguatan pengawasan, sistem pengawasan menjadi lebih triple, bukan double. Triple. Ya, ini kan tentu saja membawa hal yang positif, menyebabkan meningkatkan kepercayaan masyarakat di industri perdagangan berjangka. Nah, ini bagian. Pak, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Langkah strategis apa yang disiapkan oleh asosiasi ke depan untuk memperkuat industri perdagangan berjangka komoditi, termasuk dalam meningkatkan literasi dan juga pastinya menambah minat masyarakat dan investor? Silakan. Ya, menurut kepercayaan saya, opini saya, enggak lah, memang ini harus ya, bagi kami di asosiasi, langkah strategis kita mendorong pemerintah ya, mendorong pemerintah dan para pelaku industri perdagangan berjangka untuk pertama, penguatan bursa berjangka ya.
penguatan bursa berjangka, bagaimana seperti tadi, ya transaksi nikel, kalau masuk bursa seperti apa, transaksi yang komoditi-komoditi yang dominan, komoditi yang peluang diversifikasi komoditas lain, ya. Yang, nah seperti itu kami mendorong penguatan bursa. Yang kedua, meningkatkan apa lagi nih, literasi, ya, meliterasi kepada masyarakat, agar pemahaman masyarakat bahwa industri ini penting nih, pengusaha. Nah ini pengusaha ekspor, ya, pengusaha industri manufacture, mereka dapat melakukan ini loh. Sarana hedging ini penting untuk melindungi operasional cost-nya akibat dari kerugian di pasar fisik. Ini penting. Makanya literasi penting, dan yang tidak kalah penting adalah penguatan regulasinya. Mana yang mau kita atur masuk ke perdagangan berjangka komoditi, ya kan? Mana yang kita kuatkan aturan-aturan regulasinya. Ini alhamdulillah seperti tadi nikel sudah masuk. Apa nih komoditi lain yang masuk di ke regulasinya kita akan masuk ke bursa berjangka atau perdagangan berjangka, boleh. Nah seperti itu. Jadi 3 hal itu aja, ya, penguatan bursa, ya, regulasinya lagi, penguatan regulasi, literasi kerjasama dengan pemerintah. Ini yang langkah-langkah yang paling penting. Dan yang tidak kalah penting terakhir adalah, ya, peran pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada industri perdagangan berjangka untuk tetap terus tumbuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Zulfan atas pemaparannya dan juga perspektifnya. Sekali lagi terima kasih Pak Zulfan Saiful Bahri selaku Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia Aspeptindo atas waktunya di Nusantara Economic Update pada siang ini. Sehat dan sukses selalu. Siap. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Leng Gracia pamit undur diri, sampai jumpa.